Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Sejak kecil, ia menderita penyakit kulit aneh yang membuat tubuhnya dipenuhi bercak-bercak merah dan luka yang sulit sembuh. Warga desa menganggapnya sebagai pembawa sial. Mereka percaya bahwa penyakitnya adalah kutukan dari roh jahat, sehingga mereka menjauhinya, bahkan melarang anak-anak mereka bermain dengannya. Raka tumbuh dalam kesendirian. Ia tidak pernah diundang dalam pesta panen, tidak pernah diajak berburu saat hampir putus asa, dan bahkan dilarang mendekati sumber air desa. Ibunya satu-satunya yang selalu berada di sisinya, mengusap luka-lukanya dengan ramuan arbel dan menenangkannya saat ia menangis. Namun, cobaan Raka semakin berat ketika ibunya meninggal karena sakit. Tanpa perlindungan sang ibu, warga desa semakin kasar padanya. Mereka mengusirnya dari rumah dan memerintahkannya pergi jauh ke dalam hutan agar mereka tidak tertular penyakitnya. Dengan hati yang hancur, Raka berjalan tanpa arah. Ia bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar dan minum dari sungai kecil di tengah hutan. Ia bertemu dengan seorang tabib tua bernama Kijaya. Tabib itu melihat penderitaan Raka dan membawanya ke gubuknya yang tersembunyi di dalam hutan. Kijaya tidak takut menyentuh kulit Raka. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, mengajarinya tentang tanaman obat, cara membuat ramuan, dan rahasia penyembuhan. Seiring waktu, kondisi kulit Raka membaik. Meskipun bekas luka tetap ada, rasa sakitnya berkurang, dan tubuhnya lebih kuat. Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi seorang tabib muda yang bijaksana. Ketika suatu hari wabah penyakit melanda desanya, banyak warga jatuh sakit, termasuk mereka yang dulu mengusirnya. Tidak ada yang tahu cara menyembuhkan penyakit itu. Hingga akhirnya seseorang mengingat Raka dengan penuh harap dan rasa bersalah. Mereka mencari pemuda yang dulu mereka hina. Raka bisa saja menolak. Ia bisa membiarkan mereka merasakan penderitaan yang pernah ia alami. Namun, hatinya telah dipenuhi cahaya kebijaksanaan. Ia kembali ke desa, meramu obat, dan mengobati satu persatu orang yang terjangkit penyakit. Ketika para warga mulai pulih, mereka menangis meminta maaf kepadanya. Mereka menyadari betapa besar kesalahan mereka selama ini. Dan sejak hari itu, ia diterima kembali sebagai bagian dari desa. Bukan sebagai orang terkutuk, melainkan sebagai penyembuh yang membawa harapan.